fokus betul gitu. Dan sekali lagi ya beliau bukan sekedar setuju, memang justru itu harus kita dorong bersama-sama gitu. Apa yang menjadi kendala dicari jalan keluarnya gitu. Mas, soal yang tindak lanjut yang SPBU swasta itu masalah ini, karena kan ujungnya sampai ke PHK, ada kekhawatiran ke sana. Apakah ada arahan juga dari Presiden mungkin ke Kemenaker untuk mengantisipasi masalah PHK ini jangan sampai menjadi besar? Gitu? Kalau berkenaan dengan efeknya tentu kami berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk sekali lagi segera mencari jalan keluar supaya dan mengantisipasinya supaya tidak menimbulkan efek-efek seperti tadi yang disampaikan. Mas, kan anak Presiden Soekarno itu Ibu Tutut itu menggugat Pak Menju ya Pak, karena disudah keluar negeri kalau dari istana, apakah ada tanggapan? Kan sudah dicabut gugatannya, informasinya kan begitu. Cuma ke PT UN belum ada informasi. Hah? Ya, nanti kita cek. Kalaupun ada, tentunya kita cari jalan keluar lah, kita berkomunikasi kan. Kami sendiri, mohon maaf belum mempelajari isi dari gugatan beliau gitu. Mas, soal wamen yang masih ada yang jadi komisaris, kan sudah ada putusan MK yang melarang wamen? Ya, itu kan di dalam putusan memang memberi waktu ya kepada pemerintah dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa itu sedang dilakukan proses pembenahan di Danantara, ya, termasuk salah satunya adalah dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Mas, juga ramai di sosial media soal gerakan anti sirine atau rotator gitu Mas, yang menolak misalnya yang digunakan fatwa untuk gereja nggak Jawa. Nah, kalau dari pemerintah sendiri itu harapannya bagaimana? Ya, yang pertama tentu kami Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu ya terus yang kita dorong, karena memang ada beberapa yang kemudian memang membutuhkan fasilitas tersebut hanya untuk efektivitas waktu. Tapi sekali lagi yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus kita himbau bahwa fasilitas-fasilitas tersebut jangan dipergunakan untuk sesuatu yang melebihi batas-batas kewajaran. Tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jasa yang lain. Sebagaimana saudara-saudara perhatikan juga Bapak Presiden memberikan contoh itu bahwa beliau sendiri di dalam mendapatkan pengawalan di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet, kalaupun lampu merah juga berhenti ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru harus mencapai tempat tertentu gitu. Semangatnya itu, Mas. Mas, ada isu yang beredar tadi kalau untuk negosiasinya kan dibilang kalau mau nambah 12%. Apa? Pilot Mas yang 12 tambah 12% dan kemudian gratis itu negosiasinya itu udah dimulai belum sih Mas, dan apakah gratis itu mungkin untuk didapatkan? Pembicaraan memang sedang berlangsung, tapi untuk lebih jelasnya menurut pendapat saya mohon ditanyakan ke Pak Rosan sebagai Menteri Investasi atau kepada Pak Bahlil sebagai Menteri SDM.
Mas, Oke? penegasan lagi soal Cukup? tim reformasi kepolisian itu Mas, posisi dari Pak Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden apakah juga masuk struktur atau akan terpisah lagi? Apakah nanti akan ada koordinasi antara tim itu dengan Ada kemungkinan masuk karena beliau sebagai penasihat khusus Bapak Presiden di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus reformasi kepolisian. Nah, ketika nantinya akan dibentuk komite reformasi kepolisian, ya sewajarnya kalau beliau akan masuk bergabung di dalam tim tersebut. Mas, terakhir ini Mas dari saya. Soal ini. Dan itu yang lain. Dari saya, dari dia. Ini kan lagi disorot juga nih Mas terkait penangkapan salah satu perusuh di Jawa Timur yang salah satu bukti penyitaan itu buku-buku yang paham kiri, dan terkait paham kiri, dan salah satunya ada buku dari Prof. Franz Magnis. Itu juga ada yang disita oleh polisi. Nah, ini kan disorot media sosial, publik, netizen, karena kenapa buku-buku itu tuh disita, maksudnya gitu. Apakah ada sebenarnya larangan terkait nggak boleh melarang masyarakat membaca buku-buku tertentu mungkin, Mas? Aku belum monitor, nanti aku ini dulu ya. Tapi kalau larangan membaca buku ya tentunya kan tidak ada. Mas, cocok logi Mas, dari 3 reshuffle itu kan selalu ada unsur 8-nya Mas. Yang pertama kan 19, yang kedua kan 8, yang ketiga kan 17. Nah itu emang disengaja atau gimana? Waduh, aku malah baru tahu ini. Minta tolong nanti ini ya dikirim penjelasannya. Aku malah baru tahu hitung-hitungannya ini. Yakin baru tahu. Ada lagi? Cukup ya. Kemarin Cukup. Prof. Yusril mengusulkan ada revisi undang-undang partai politik parpol. Ini karena melihat Prof. Yusril. Oh, Prof. Yusril, siap. mengusulkan revisi undang-undang parpol karena sistem saat ini itu lebih mengakomodir mereka yang punya modal besar dan selebriti gitu Mas. Di satu sisi menutup akses bagi mereka yang kompeten. Nah itu emang apa ada dorongan pemerintah untuk merevisi undang-undang revisi parpol terutama soal kaderisasi partai? Menurut pendapat kami apa yang disampaikan di publik berkenaan dengan masalah sistem pemilu kita, revisi undang-undang pemilu kita itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang baru juga ya. Jadi di masa pemerintahan sebelumnya juga itu sudah sempat dibahas juga gitu. Kemudian di beberapa forum partai-partai politik juga menyampaikan hal tersebut itu, sehingga kalau memang itu menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah keharusan untuk kita memperbaiki atau mencari sistem pemilihan kita yang jauh lebih baik, ya itu tidak ada masalah juga. Spesifik mengatur